Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Mari kita belajar soal CPNS. Mungkin kali ini kita akan membahas 15 soal ya kurang lebih waktunya 45 menit. Nah, ini dia 15 soal. Yang sudah bergabung bisa menyiapkan pensil dan bukunya ya. By the way, suara saya jelas kan teman-teman? Ya, kita nunggu nunggu beberapa saat lagi deh. Oh, sudah 10 orang. Sudah banyak sih kalau dalam satu kelas itu 10 orang ya. Oke, soal yang pertama, perhatikan gambar persegi di bawah ini. Wah, baru juga mulai ada yang sudah minta diperhatikan ya teman-teman ya. Ada yang minta diperhatikan, tapi bukan gebetan. Oke, dengan menghiraukan satuannya, berapa selisih luas dan keliling persegi tersebut? Terima. Baik, mari kita kerjakan bersama-sama. Berarti kita harus cari dulu, ini kan panjangnya sudah diketahui 8 ya. Kita harus tahu dulu sisinya ya, lebarnya ya, yang ini ya. Saya kasih tanda misalnya L di sini kan, lebarnya. Mana ini? Mana ini ya, tulisannya ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, nah ini dia. Oke, misalnya ini lebarnya ya, saya kasih tanda L, berarti lebarnya berapa ya? Oke, ini kan membentuk sebuah sudut siku-siku ya teman-teman ya, sudut 90 derajat, yaitu berarti kita bisa menggunakan rumus Pitagoras, di mana L itu sama dengan 10 kuadrat, ya kan, dikurangi 8 kuadrat, ya 10 kuadrat adalah 100, dikurangi 8 kuadrat adalah 64. Oke, maka ini L kuadrat ya. Berarti L kuadrat, maka ini ada L kuadrat. 100 dikurangi 64 adalah 36. Maka L sama dengan akar dari 36 ya kan. Kuadratnya dihilangin. Maka L sama dengan 6. Berarti di sini lebarnya yaitu 6 cm. Jadi di sini 6 cm. Maka kita bisa menghitung kelilingnya. Keliling itu sama dengan ya kan 8 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 6 lagi ya. 8 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 6 lagi. Atau gimana teman-teman? 2 dikali panjang ditambah lebar ya. 2 dikali panjang ditambah lebar sama saja. Berarti sama dengan 2 dikali 8 ditambah 6. Oke, akan sama dengan 2 dikali 8 tambah 6 adalah 14 ya. Jadi 28. Ini adalah kelilingnya, berarti kita tinggal menghitung luasnya. Luas itu sama dengan panjang kali lebar. Jadi luas itu sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya itu adalah 8 cm. 8 ya, nggak ada satuannya. Lebarnya itu adalah 6. Maka 8 dikali 6 adalah 48. Ya, jadi selisihnya berapa teman-teman? Selisihnya adalah 48 dikurangi 28. Berapa? 48 dikurangi 28 adalah 20. Ya, berarti selisihnya adalah 20 yang A. Oke. Baik, kita bisa berlanjut ke soal yang di bawahnya. Jika satuan untuk soal di atas dalam meter dan Joko telah mengelilinginya sebanyak apa sih? Kok ada peringatan ya, live Anda ditandai karena melanggar privasi. Kenapa ya? Saya ini dulu deh. Keluar dulu nanti live lagi ya. Ada apa ya? Saya keluar dulu ya. Tapi enggak sih, aman sih. Tadi ada peringatan katanya melanggar privasi. Privasi apa ya? Apakah karena ada Mas Joko di sana sudah keliling lapangan
27 kali. Jika satuan untuk soal di atas dalam meter dan Joko telah mengelilingi sebanyak 27 kali, sementara Rudi telah menempuh 644 meter, berapa meterkah selisih jarak antara Joko dan Rudi? Oke. Iya sih sensitif ya, dikit-dikit blokir, dikit-dikit blokir. Baik, kita hitung dulu jarak yang ditempuh oleh Joko. Ya kan satuannya dalam meter. Berarti Joko tuh sudah mengelilingi 27 kali. Berarti kan kelilingnya tuh segini ya. Sekeliling gitu kan. Si Joko itu udah 27 kali. Maka jarak yang ditempuh Joko adalah jarak Joko itu adalah 28 dikali dengan 27. Ya kan karena kelilingnya adalah 28. Digeser sedikit ya. Oke. Segini cukup nggak? Ya, kita hitung sama-sama 28 dikali 27. 28 dikali 27. 7 dikali 8 adalah berapa teman-teman? 54 ya? 7 dikali 8. Enggak. 24, 64, 5. Berapa sih kok? 7 dikali 8 pakai cara yang gini tuh. 7 dikali 8. 50 y 5 y 56 ya benar ya 6 5 ya 7 dikali 2 adalah 14 tambah 5 19 2 dikali 8 16 6 2 dikali 2 adalah 4 tambah 1 berarti 54. Maka jarak yang ditempuh Joko adalah 6 57. Oke, 756 jarak yang ditempuh Joko. Sementara jarak yang ditempuh Rudi adalah 644. Berarti 756 dikurangi 644. Berapa teman-teman? 6 dikurangi 4 adalah 2. Kemudian 5 dikurangi 4 itu 1. 7 dikurangi 6 itu 1. 112 meter. Oke, jawabannya adalah yang B. Baik, ada yang ditanyakan teman-teman? Atau misalnya bang kurang geser. Oke, bagi yang mau screenshot boleh screenshot sih. Bagi yang mau gabung ke grup Telegram, bisa teman-teman gabung ke grup Telegramnya itu adalah ASN Studio ya, ASN Studio. Nanti filenya akan saya kirim ke sana ya. Kurang geser lagi ya. Geser kemana ya? Ke sini aja ya, dipundurin aja, dimundurin lagi ya. Sepertinya file ini sudah saya share deh beberapa hari yang lalu. Waktu hari Jumat kayaknya ya. Ini soalnya tidak terlalu kecil teman-teman. Kebaca ya. Yuk, soal berikutnya. Untuk membeli sebuah barang, Pak Bambang harus meminjam uang kepada temannya sebesar 2 juta. Dengan perjanjian bunga sebesar 7,5%. Pak Bambang kemudian menjual barang tersebut seharga 2.250.000. Pak Bambang kemudian mengembalikan uang pinjaman berikut bunganya. Berapa uang kontan di tangan Pak Bambang kini setelah sebelumnya ia membeli oleh-oleh untuk keluarganya seharga 30.500 dan ongkos parkir motor sebesar 2.000. Oke, berarti kita hitung dulu bunganya ya, bunga. Oke, 2 jutanya bisa kita abaikan ya. Nggak diabaikan juga sih. Tapi kita punya untung di sini. Untungnya itu adalah 250.000 ya. Kan ini 2 juta, berarti ini kita untung 250.000. Berarti untungnya itu adalah 250.000. Oke, untungnya itu adalah 250.000. Kemudian bunganya berapa? Bunganya berapa ya? Saya hitung di bawah aja deh. Di bawah sini ya bunganya ya. Bunganya itu adalah 7,5% dikali 2 juta. Dikali 2 juta. Oke. Mungkin dikali 200 bisa ya. Ini berarti coret. Berarti 7,5 dikali 2 adalah 15. 15 sisa nolnya 1, 2, 3, 4. 4 ya. 1, 2, 3, 4 gitu kan. Berarti bunganya itu adalah 150.000. Berarti sisa uangnya dikurangi bunga 150.000, maka tinggal 100.000. Oke, kemudian digunakan ini bunga ya, dikurangi bunga. Kemudian dikurangi belanja oleh-oleh. Oleh-oleh itu berapa? 30.500. 30.500
akan sama dengan berapa teman-teman? 69.500 ya, 69.500. Oke, kemudian dikurangi parkir 2.000, dikurangi ini oleh-oleh. Dikurangi parkir 2.000, dikurangi parkir 2.000 akan sama dengan 67.500. Ya, jawabannya adalah yang B. Ada yang ditanyakan teman-teman? Terlalu cepat nggak saya menjelaskannya? Oke, ini bahas soal apa? Ini soal CPNS ya. Ya mungkin di ujian tes potensi akademik juga ada sih. Baik, kita ke soal nomor 4. Ada yang ditanyakan teman-teman? Lanjut. Oke. Soal nomor 4. Sepotong kayu dengan panjang 4 meter beratnya 18 ons. Berapa meter panjang kayu yang mempunyai berat 31,5 ons? Oke, berapa ya? Nah, ini adalah contoh dari perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu adalah jika satu variabel bertambah, variabel lainnya juga akan bertambah. Ataupun sebaliknya ya, jika satu variabel berkurang, variabel lainnya akan berkurang. Nah, ini kan ada panjang kayu ya, ada panjang dan ada berat gitu kan. Nah, panjangnya itu adalah 4 meter, kemudian beratnya itu adalah 18 ons. Kemudian beratnya 31,5 ons, panjangnya berapa? Kita kasih tanda X gini kan. Nah, di sini kan beratnya bertambah ya. Beratnya bertambah dari 18 ke 31. Ini beratnya bertambah, maka panjangnya juga pasti bertambah. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Satu variabel bertambah, variabel lainnya bertambah. Ataupun misalnya dua-duanya berkurang juga berarti perbandingan senilai ya. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya itu adalah X per 4 gitu kan. X per 4 akan sama dengan, karena senilai yang di sebelahnya juga searah. Oke. 31,5 dibagi 18 ya, berarti X sama dengan 31,5 dikali 4 dibagi 18. Oke, saya pindahin ke sini ya, agak ke sini. Maka ini 4 dibagi 2 adalah 2, 18 dibagi 2 adalah 9. Kemudian 31,5 dikali 2 adalah 63 ya. 63 dibagi dengan 9. 63 dibagi dengan 9 adalah berapa teman-teman? 7 ya, 7 meter. Jawabannya adalah yang C, Cirebon, Cendol, Cipung. Atau apa lagi ya, yang C itu Charlie. Baik, kita ke soal berikutnya. Ada yang ditanyakan teman-teman? Misalnya biasanya ada yang bertanya, kalau perbandingan berbalik nilai ada nggak? Ada sih. Tapi soalnya ada nggak ya di bawah ya? Sepertinya yang di bawah. Oh ya, nomor 6 nih perbandingan berbalik nilai ini. Nomor 6 sepertinya perbandingan berbalik nilai ya. Oke. Oke, nomor 5. Jangan lupa tap-tap layar, tap-tap layar. Oke. Jika Y per B dikurangi A sama dengan C ditambah A, maka nyatakan Y dalam ABC adalah titik-titik. Baik, mari kita kerjakan sama-sama. Ini kan ada Y dibagi B dikurangi A sama dengan C ditambah A gitu kan. Nah, ini kan bisa A-nya pindah ruas ya. Jadi Y dibagi B sama dengan C ditambah A ditambah dengan A lagi kan. Maka Y per B sama dengan C ditambah 2A. Kemudian B-nya kita pindah ruas. Kalau kita pindah ruas, B-nya tuh harus dikali C, harus dikali A, 2A juga. Maka Y sama dengan B dikali gitu kan, dikali C ditambah 2A gitu kan. Maka mana yang ini, mana yang sesuai? Y di yang E ya teman-teman ya. E ya, sepakat kita ya yang E. Oke.
Iya, bukan yang B. Kalau B itu berarti pindah ruasnya tetap sama-sama dibagi ya. Jadi jawabannya yang E. Baik, ini adalah perbandingan berbalik nilai ya sepertinya ya. Dari pinggir kali hingga tiba di rumah Pak Bambang, roda pedati berdiameter 52 milik Pak Bambang itu berputar sebanyak 45 kali. Jika Pak Bambang menggunakan pedati kecilnya dengan roda berdiameter 36 cm, berapa selisih putaran di antara kedua roda pedati tersebut untuk menempuh jarak yang sama? Baik, ini ada diameter ya, kemudian ada putaran. Berarti ada dua variabel ya, ada diameter dan ada putaran. Diameter dan ada putaran. Nah, diameternya 52, putarannya itu adalah 45 kali. Kemudian diameternya 36, putarannya berapa kali? Kita kasih tanda X. Nah, di sini diameternya kan berkurang ya, berkurang. Oke, maka rodanya itu akan berputarnya itu lebih banyak ya daripada yang 52 karena ukuran rodanya itu lebih kecil, maka ini bertambah. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Satu variabel berkurang, variabel lainnya akan bertambah, ataupun satu variabel bertambah, variabel lainnya akan berkurang. Baik, kita cari tahu dulu rumusnya, X-nya ya. X per 45, X per 45 sama dengan, di sini dari atas ke bawah ya, karena berbalik nilai. Jadi 52 per 36. Maka X sama dengan 52 dikali 45 dibagi 36. Bisa kita sederhanakan ya. 36 dibagi 9 adalah 4, kemudian 45 dibagi 9 adalah 5. 52 dibagi 4 berapa teman-teman? 13 ya, 13. Oke, sama dengan 13, kemudian 13 dikali 5 adalah 65. Oke, maka jawaban yang tepat adalah yang E. Kenapa kira-kira yang E, teman-teman? Jawaban yang tepatnya. Ada yang tahu kenapa jawabannya yang E bukan 65? Ya, karena yang ditanyakan adalah selisih. Berarti selisihnya adalah selisih sama dengan 65 dikurangi 45 sama dengan 20. Ya, jawabannya adalah yang E. Oke. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Ya, lebih baik gak apa-apa salah teman-teman ya. Lebih baik salah sekarang daripada salah nanti pas ujian. Wah, di sini udah jam 11 malam ya. Saya kurang cepet ya live-nya ya. Jadi soalnya saya bikin sop dulu tadi. Malah curhat. Oke, gak apa-apa teman-teman. Menemani tidur teman-teman ya. Kan kalau belajar itu kan bikin ngantuk ya. Kita belajar di kelas itu kadang ngantuk ya. Jadi kalau teman-teman yang insomnia, belajar aja. Nanti kan ngantuk. Bikin sop iga. Boleh dong kalau kalau mau bimbel, ada sih bimbel nanti di akhir Juni ya. Sop sapi. Oke, bisa hubungin atau join aja dulu ke Telegram ya ASN Studio. Soal nomor 7. Dalam setiap minggunya Pak Bambang bekerja selama 6 hari dan setiap hari ia bekerja selama 8 jam. Setiap jam bekerja Pak Bambang mendapatkan upah sebesar 3.500 dan setiap lembur ia mendapatkan bayaran sebesar 4.500. Jika dalam 4 minggu Pak Bambang mendapatkan upah sebesar 753.000, berapa jam Pak Bambang lembur selama 4 minggu tersebut? Ya, baik, mari kita kerjakan bersama-sama. Ini agak, maksud saya ini kadang saya tuh malas ngerjain ini tuh karena saya belum menemukan cara cepatnya ini. Jadi harus dihitung dulu deh. Nama telegramnya ASN Studio. Mana ya, saya ketik dulu deh. Mana sih komentar itu?
grup tele ya, grup Telegram ASN Studio. Saya sematkan dulu ya. Kok nggak bisa disematkan sih? Baik, mari kita kerjakan sama-sama. Saya hitung dulu upah dalam sehari ya. Upah dalam sehari berarti upah sehari itu adalah 8 dikali 3.500. Berapa 8 dikali 3.500? 8 dikali 3.500 adalah kita 35 dikali 8 aja. 8 dikali 5 itu adalah 40. 8 dikali 3 adalah 24. 24 ditambah 8 adalah 280 ya. Berarti 28.000 ya upah dalam sehari. Benar nggak? Upah dalam sehari adalah 28.000. Kemudian upah dalam seminggu. Upah seminggu berarti upah seminggu berarti 6 dikali 28.000. 28.000 ya. Oke, berapa nih kira-kira teman-teman? 6 dikali 28.000. Oke, saya hitung dulu di sini ya. 28 dikali 6 itu adalah 6 dikali 8 itu 48 ya. 8 di bawah 4, 6 dikali 2, 12. 12 tambah 4 adalah 16. 168.000. Oke, ini adalah upah dalam seminggu ya. Kemudian upah dalam sebulan. Upah sebulan adalah 168.000 dikali dengan 4. Berapa teman-teman? Seminggu bukannya 7 hari. Di soal itu dia setiap minggunya itu bekerja selama 6 hari ya. Jadi hitungnya itu 6. 168 dikali dengan 4. Oke. 8 dikali 4, 2, bawah 3. Oke, ada yang sudah menghitung ya. Berarti 672. Oke, 672.000. Oke. Kemudian dia menerima 753. Berarti kita bisa hitung aja di sini ya. 753 dikurangi 6. Kok dikuranginya gitu sih? Dikurangi 672. Berapa teman-teman? 3 dikurangi 2 itu 1. 15 dikurangi 7 itu 8. 6 dikurangi 6 habis. Berarti 81.000 ya. Uang lemburnya itu adalah 81.000. Uang lembur 81.000. 81.000 bener nggak? Oke. Uang lemburnya itu adalah 81.000. Kemudian 81.000-nya kita bagi ke 4.500. Ya gitu aja sih teman-teman. 81 dibagi 45. Di mana ya saya? 81 dibagi 45. 81 dibagi 45, 1 dikali 45 adalah 45, dikurangi ini 11 dikurangi adalah 6. 36 ya. Kemudian 36 tidak bisa dibagi 45, berarti kita pinjam nolnya 1. 360 dibagi 35, 45 berapa teman-teman? Berarti 90 itu 2 dikali 4, 8 ya. 8 ya. 8. Oke, maka 360 maka 18. Jawabannya adalah yang mana nih? Yang D, dodol. Grup Telegramnya ASN Spasi Studio. Oke. Baik, kita ke soal berikutnya. Keseluruhan ayam milik Pak Bambang adalah 36 ekor, di mana jumlah ayam betina 5 kali jumlah ayam jago. Berapa jumlah ayam jago milik Pak Bambang? Oke, 81.000 ya. 81 dibagi dengan 45 ya, karena lemburnya itu adalah per jamnya itu adalah 4.500. Baik, berarti kita harus tahu dulu perbandingan ayam betina dan jantan ya. Berarti di sini ada betina berbanding dengan jantan gitu kan. Ayam betina
5 kali jumlah ayam jago ya, bukan jantan. Berarti satu ayam jago itu adalah 5 kali ayam betina ya, 1/5. Ayam betina jumlahnya 5 kali ayam jago ya. Jadi ayam jagonya 1, ayam betinanya itu 5. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah ayam jago. Maka ayam jago sama dengan ayam jago itu pembandingnya berapa? 1. Jadi 1 dikali dengan nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui itu adalah 36. Berarti dikali dengan 36. Kemudian 36 itu siapa? 36 itu adalah keseluruhan jumlah ayam. Maka dibagi dengan jumlah perbandingan mereka ditambahkan ya. 5 ditambah 1. Maka sama dengan 1 dikali 36 dibagi dengan 6. Sama dengan 6. Jawabannya adalah yang B. Jadi kenapa dibaginya 5 ditambah 1? Ya karena 36 itu adalah jumlah ayam betina dan ayam jago gitu kan. Jadi tapi kalau misalnya yang diketahuinya adalah hanya jumlah ayam betina, ya dibagi dengan pembanding ayam betina. Jika yang diketahuinya adalah jumlah ayam jago, dibagi dengan pembanding ayam jago. Jika diketahuinya misalnya selisih ayam jago dan ayam betina, maka dibagi dengan selisih perbandingan mereka, yang besar dikurangi yang kecil. Baik, kita ke soal berikutnya teman-teman. Dalam 3 kali ulangan matematika, seorang murid mendapatkan nilai 64, 67, dan 66. Berapa nilai yang harus diperoleh murid tersebut pada ulangan keempat agar nilai rata-ratanya menjadi 70? Oke, rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data ya. Jadi teman-teman bisa, misalnya nih, rata-ratanya itu adalah 70 berarti ya. Rata-ratanya 70 berarti jumlah datanya itu adalah 64 ditambah dengan 67 ditambah dengan 66 ditambah dengan ulangan terakhir misalnya X gitu kan, dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data berapa? Ada 1, 2, 3, 4 ya, dibagi dengan 4. Boleh seperti ini juga boleh, tapi saya suka mengerjakannya seperti ini. Jadi nilai yang pertama itu adalah 64, kemudian yang kedua itu adalah 67, berikutnya adalah 66. Kemudian nilai yang diinginkannya itu adalah 70 ya. 70 tambah 70 ditambah 70 berarti 70 yang terakhir juga ya, 70. Nah, 64 pengen ke 70 itu diapain gitu kan? 6 ditambah ya, berarti 64 ke 70 itu adalah ditambah dengan 6. 67 ke 70 itu adalah ditambah dengan 3, dan 66 ke 70 itu ditambah dengan 4. Nah, kita jumlahkan 6 ditambah 3 ditambah 4 adalah 13 ya, positif 13, maka positif 13 ditambah 70 adalah 83 ya, hasilnya akan sama ya teman-teman. Jawabannya adalah yang B. Jadi bisa dua cara ya. Sebenarnya kalau CPNS itu bisa berbagai cara sih. Karena nanti di lapangan ya kita akan bertemu dengan hal-hal yang seperti ini ya. Perbandingan seperti itu kan, contoh misalnya bekerja di perawat nih, 7 tempat tidur, perawatnya itu 14, atau misalnya 21 tempat tidur, perawatnya itu 7. Kita akan menambah nih jadi 28. Berapa sih jumlah kebutuhan perawat gitu kan? Itu perbandingan ya. Walaupun katanya ya TU ini tidak dipakai kok pas di lapangan gitu kan. Pas di lapangan gitu kan, tapi sebenarnya secara tidak langsung pasti dipakai ya. Empatnya dari mana? Empatnya itu banyaknya data ya. Ada sih, ada soal menyusul dan perpapasan, ada 1, 2, 3, 4 ya. Banyaknya datanya itu adalah 4. Oke, kita lanjut dulu ya. Jelasin ulangnya mungkin nanti di pertemuan berikutnya. Pegel. 13 itu dari mana? Dari penjumlahan. Di penjumlahan ya, dari 6 ditambah 3 ditambah 4. Dijumlahin ini ya 13-nya ya. Oke, silakan teman-teman soal nomor 10 bagi yang sudah paham ya, pasti sudah paham kan karena ini perbandingan ya, tentang perbandingan. Perbandingan umur boleh, tinggal diulang-ulang aja sih, sudah berkali-kali dibahas sih, nanti tinggal diulang-ulang aja. Bagi yang sudah mengikuti dari awal ya jangan bosan ya. Oke, perbandingan uang suci dan murni adalah 3/7. Jika uang murni adalah 210.000, maka berapakah selisih uang keduanya? Baik, di sini ada dua orang, yaitu ada suci berbanding dengan murni.
Oke, ada 3 berbanding dengan 7. Nah, 3 berbanding dengan 7. 3 berbanding dengan 7. Yang ditanyakan adalah selisih. Berarti selisih. Selisih itu sama dengan selisih perbandingan keduanya. Berarti 7 dikurangi 3 ya. 7 dikurangi 3 dikali dengan nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui itu adalah 210.000 ya. Oke, dikali dengan saya ambil 21-nya aja ya. 21, kemudian 210.000 itu punya siapa sih? Itu adalah uang murni. Berarti dibagi dengan 7, dibagi dengan pembanding murni, maka sama dengan 4 dikali 3 ya, maka sama dengan 12. Oke, kita punya nolnya 4, 120.000 ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, ada yang tanyakan teman-teman? Bukannya 12 ditambah 70. 12-nya dari mana? Teman-teman ada yang mengerjakan cara seperti ini, yang di sini? Hasilnya 83 kan? Coba kalau misalnya pakai kalkulator juga gak apa-apa, namanya lagi belajar. Oke, beda cara gak apa-apa, teman-teman. Kalau PNS emang beda cara, banyak cara untuk mengerjakannya ya. Yang mana cara yang paling tepat ya, yang paling kita hafal sih, yang paling kita bisa. Baik, kita ke soal deret bilangan. Soal deret bilangan ini selalu muncul ya di ujian CPNS. Ya pasti ada pas awal-awal, pasti soal deret bilangan dulu. Jadi yuk kita hitung sama-sama. Berarti ini ada 3, 5, 8, 12, 17, dan 23. 84.000. Itu soal yang mana ya? 84.000 ya? Ya kita lanjut dulu ya. Ini 3 ke 5 itu adalah ditambah 2, kemudian 5 ke 8 itu ditambah 3, 8 ke 12 itu adalah ditambah 4, ya kan? 12 ke 17 itu ditambah 5, kemudian 17 ke 23 itu ditambah 6. Berarti ditambah bilangan bulat ya, dimulai dari 2 ya. Atau misalnya ini juga 2 tingkat sebenarnya kalau menurut teori ya, karena ini adalah ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1 gitu kan, ditambah 1, berarti berikutnya ditambah 7 ya. Tambah 8, 23 ditambah 7 adalah 30, kemudian ditambah 8, 38, jawabannya adalah yang E. Ya, kita cepet-cepet aja ya, karena yang di timur sudah jam berapa ini? Jam 11 ya, di waktu Indonesia Barat sudah masih jam 9. Baik, nanti dinaikinnya kalau sudah selesai semua ya, sudah selesai semua, nanti saya kasih kesempatan teman-teman buat screenshot. Oke, ada 2, 5, 8, 11, 14, dan 17. Ya, 2 ke 5 itu ditambah 3, 5 ke 8 juga ditambah 3 ya. Ini ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3 gitu kan. Kemudian ditambah 3, maka berikutnya 17 ditambah 3 adalah 20, 20 ditambah 3 adalah 23 ya. Ya, jawabannya adalah yang A. Wah, gampang ini. Kemudian soal berikutnya ada 5, 9, 7, 11 dan 9 dan 13 lagi ya. Nah teman-teman, kalau ada angkanya itu tidak beraturan, kita langsung curiga kalau ini dilewatin satu suku ya. Berarti ini 5 ke 7 itu ditambah 2, kemudian 7 ke 9 itu ditambah 2 juga ya. Tambah 2, maka berikutnya ditambah 2 ya kan, dilewatin satu suku. Berarti di sini adalah 11 ya, 11. Mana yang 11? Yang C atau yang D? Kemudian berikutnya 9 ke 11 itu ditambah 2, kemudian 11 ke 13 juga ditambah 2, maka berikutnya ditambah 2 jadi 15. Oke, jawabannya adalah yang C. Teman-teman, kalau ini boleh sih ditulis di buku juga. Kalau misalnya kita ujian kan nggak bisa coret-coret layar seperti saya ini kan. Teman-teman bisa mengerjakannya di kepala kalau ini. Karena kalau kita misalnya menulis dulu di kertas akan memakan waktu lama teman-teman, misalnya 5, 9, 7, 11, 9, 13 gitu kan akan memakan waktu lama ya. Jadi bisa dikerjakan hanya di dalam kepala. Oke. Telegramnya apa? Mas Leo kasih tahu dong telegramnya.
Oke, soal nomor 14. 1, 3, 6, 8, kemudian 16, 18. Oke, ini ada dua apa ya namanya ya? Jadi ini 1/3 itu ditambah 2, kemudian 3/6 itu dikali 2, kemudian ditambah 2, kemudian dikali 2, kemudian ditambah 2, kemudian dikali 2. Oke, 18 dikali 2 adalah 36. Oke, 36. Nah, teman-teman, tipsnya juga ya. Tipsnya juga kalau misalnya sudah ada, nah kita menemukan jawabannya itu 36 dan hanya satu yang di depannya itu 36, ya udah langsung aja jawab ya, karena nilainya gak ada yang 36. Berikutnya ditambah 2 adalah 38 ya, ketemu 38 ya. Baik, soal terakhir ya di pertemuan kita kali ini. 7, 11, 8, 13, 9. Oke, ini berarti dilewatin satu suku ya, karena tidak beraturan angkanya. Dari 7 ke 11, kemudian ke 8, kemudian ke 13. Oke. Jadi kita loncatin satu ya, 7, 8, 9, 10. Aduh, ini kita sia-sia sebenarnya ngitung yang ini ya. Tapi yang kita hitung adalah yang ini. 11 ke 13 itu tambah 2, berikutnya tambah 2 ya. Tambah 2 berarti 15. Oke, ada 15, 15. Berikutnya ditambah 2 berarti 17. Ini gampang ya. Jawabannya adalah yang E. Baik teman-teman, itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Teman-teman, bagi yang mau screenshotnya atau PDF-nya silakan join ke ASN Studio. Sepertinya file ini sudah saya share ya, sekitaran hari Jumat minggu kemarin ya. Kemudian bagi yang teman-teman yang mau ikut bimbel SKD CPNS, teman-teman bisa join ya. Besok live jam berapa ya enaknya ya? Besok libur ya, mau kemana nih? Mau belanja ke pasar kali ya. Teman-teman tinggal klik aja di sini ya. Diklik aja ke sini ASN Studio. Misalnya teman-teman mau join bimbel, mana ini? Kita klik dulu aja beranda ya, home. Nah, ini dia. Nah, ini bimbelnya. Ini bimbelnya jam 19.30 ya, Le. Dirubah belum jamnya? Jamnya belum dimasukin ini. Mas Leo, jamnya belum dimasukin. Ya, kita akan lebih cepat aja deh biar di WIT gak ini. Mungkin jam 7-an deh. Kemudian kalau mau daftar tinggal klik daftar sekarang. Mana klik daftar sekarangnya ya? Ada di sini biasanya. Ini udah habis. Bisa gue join dulu deh ke Telegram. Oke, baik. Untuk nakes sepertinya masih P3K ya untuk tahun ini ya. Oh, klik gambarnya. Oke, daftar segera. Oh, ini daftar sekarang nih, daftar sekarang ya bagi yang mau daftar ya. Jam 19.30 itu WIB. Oke. Mana belum bisa dibuka di saya. Oke deh, atau hubungin aja Mas Leo deh. Biar cepet nih. Hubungin aja Mas Leo dan Mas Rahmat. Kalau matematika ada nggak CPNS-nya? Maksudnya pendidikan matematika atau apa, teman-teman? Silakan bagi yang mau screenshot. Mungkin di umum ya, di ada yang misalnya lowongan-lowongan yang umum, misalnya di satu instansi itu dibutuhkan ekonomi pembangunan, akuntansi dan serumpunnya. Oke, silakan bagi yang mau screenshot, nanti saya kirim lagi juga di grup ya. Silakan, kemudian Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti live dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi besok pagi ya, mudah-mudahan besok pagi kali ya. Besok pagi sama besok malam deh, 2 kali deh kalau sempet ya, biar disempet-sempetin sih. Ya, halo semuanya, selamat malam dan selamat beristirahat. Kita bertemu lagi di live berikutnya. Pagi jam berapa ya? Enaknya jam berapa ya? Jam 8 deh, jam 8 waktu Indonesia Barat ya. Karena kalau jam 10 nanti keburu-buru mau Jumatan. Jam 8 aja ya, kita bertemu waktu Indonesia Barat. Jadi kalau di waktu Indonesia Tengah jam 9, waktu Indonesia Timur berarti jam 10 ya, pas lah. Biar nanti keburu ya bagi yang mau Jumatan. Ya, selama kita bahas apa? Perbandingan umur atau
jarak, waktu menyusul, waktu berpapasan. Oke. Yuk ya saya pamit. Enggak kok, semua orang itu pinter ya. Yang pasti kita belum menemukan teknik belajarnya atau belum menemukan ya belajarnya lebih giat lagi biar bisa ini. Karena usaha ya tidak akan ini hasil ya, menginikan hasil. Apa ya nama satu? Usaha itu hasil itu tidak akan membohongi usaha atau apa ya gitu ya? Atau apa? Besok umur sama tebak gambar ya, figural ya, figural. Oke, baik. Nanti besok kita membahas soal umur ya, tapi ya ini soal-soal yang sebelumnya pernah kita bahas. Oh ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Cukup dia saja yang mengkhianati saya. Oke, si Mas Leo itu. Ya, saya pamit dulu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat semuanya.